Perkenalkan, saya Elsa Maharani, NRP 2040100129. Pada bagian ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan kasus model transportasi dengan metode NWCR melalui program DOSBox di laptop atau komputer. Lalu kita masukkan kode untuk bisa mengaksesnya, mount dengan huruf besar semua, spasi C, spasi slice DOSBox. Kemudian enter, C, 2, spasi QS. Kemudian masukkan cd, spasi qs, dan qs.exe. Kemudian kita klik enter. Lalu untuk bagian ini kita klik OK. Lalu kita klik modul 1. Kita pilih Transportation and Transshipment. Kita klik OK. Kemudian kita pilih Input Data. Kita masukkan data entry yang ada di dalam kasus. Problem name-nya adalah proyek pembangunan mall. Proyek mall. Number of source-nya 3. Karena sumbernya ada dari PT Adipura, PT Wicaksana, dan PT Bumi Agung. Lalu number of destination atau tujuannya itu ada proyek A, B, dan C. Jadi ada 3 juga sama. Objective function-nya kita mencari biaya minimum atau minimization. Source name-nya you define. Destination-nya, name-nya juga sama you define karena kita akan memberi nama sendiri. Transshipment name-nya tetap biarkan default. Kemudian kita klik OK. Ini adalah name source entry for proyek mall. Source atau sumbernya. Sumbernya itu kan ada diperoleh dari 3 distributor. Distributornya itu yang pertama ada PT Adipura. Kita input datanya, PT Adipura. Lalu yang kedua ada PT Wicaksana. Dan yang ketiga ada PT Bumi Agung. Masukkan sublist atau permintaannya ada 100 unit. Lalu ada 180 unit dan 200 unit. Kemudian kita klik OK. Destination point entry for proyek mall. Destination itu ada A, B, dan C. Dengan demands itu kebutuhannya. Suatu proyek pembangunan mall membutuhkan 3 jenis keramik. Jadi ininya adalah 135 ya untuk unit A, 175 untuk jenis B, dan 170 untuk jenis C. Lalu kita klik OK. Kita pilih spreadsheet format. Untuk cost atau biayanya, kita lihat ada di slide 2. Biaya yang diperlukan untuk pengiriman keramik dari masing-masing distributor. Untuk Adipura itu adalah 60.000, untuk Wicaksana itu ada 50.000, untuk Bumi Agung ada 80.000. Lalu kita pilih untuk ke B, Adipura membutuhkan 70.000, Wicaksana membutuhkan 30.000, dan Bumi Agung membutuhkan 50.000 biayanya. Untuk proyek C, untuk jenis C, PT Adipura membutuhkan biaya 40.000, PT Wicaksana membutuhkan 60.000, dan PT Bumi Agung membutuhkan 70.000 biayanya. Kemudian kita klik OK atau Enter. Kita masuk ke Solution.
Kita klik solve the problem, kemudian kita select initial solution method. Kita pilih northwest corner method atau metode MWCR ya ini. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masuk ke solution lagi, kita masuk ke solve and display table. Bisa dilihat di sini bahwa minimum value of object-nya untuk metode MWCR adalah 25.500 atau 25.500.000. Next, kita lihat. Karena ini bukan optimumnya ya, tapi ini adalah minimum value. Kita next lagi. Nah, ini adalah current minimum value of object-nya sama 25.500 atau 25.500.000. Ini adalah iteration satunya. Kemudian kita klik next lagi. Ini adalah total cost optimal, paling optimum dari metode MWCR untuk proyek tersebut. Berapa total cost paling optimumnya? Yaitu sebesar 23.500 atau sebesar 23.500.000. Sekian dari metode MWCR. Perkenalkan, nama saya Farhan Hoirul Rosadi dengan NPM 204010125. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum analisis kuantitatif untuk bisnis. Saya akan menggunakan metode Vogel's Approximation Method dengan melalui program DOSBox. Pertama-tama kita mulai dengan memasukkan input DOSBox dengan mengetik mount spasi C spasi kutip /DOSBox, di enter. Kemudian C.2 spasi QS, enter. Kemudian CD spasi QS, enter, dan QS.exe. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke DOSBox. Klik OK. Nah, di sini kita klik modules untuk materi transportation dan transshipment. Klik enter. Nah, sudah memasuki materi, kita akan menginput data. Nah, data di sini yang ada di DOSBox, kita bisa melihatnya pada PowerPoint yang tugas ini. Nah, problem name-nya ini karena di tugasnya akan membangun mall, jadi kita ketik proyek mall. Number of sources-nya itu terdapat 3, yang dimana ada PT Adipura, PT Wicaksana, dan PT Bumi Agung. Number of destination ini terdapat 3 juga, karena pembangunan mall ini membutuhkan 3 jenis keramik. Di sini kita mengklik minimization, kemudian source you define, destination name you define. Nah, mengapa kita memilih you define terhadap source dan destination? Karena kita akan mengetik secara manual. Next-nya kita OK. Nah, di sini kita akan menginput ada 3 jenis keramik dari 3 PT. Yang pertama dari PT Adipura dengan menyediakan 100 unit, kemudian PT Wicaksana dengan menyediakan 180 unit, dan terakhir PT Bumi Agung dengan menyediakan 200 unit. Kita klik OK. Nah, di sini karena membutuhkan 3 jenis keramik, kita klik saja keramik A dengan menggunakan 135 unit membutuhkannya. Nah, jenis keramik B membutuhkan 175 unit, dan jenis keramik C membutuhkan 170 unit. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan memilih spreadsheet format.
Nah, untuk bagian ini sudah terdapat di slide tugas berikutnya. Nah, ini kita tinggal input saja sesuai dengan angka yang ada di pada soal. 60.000, 70.000, 40.000, 50.000, 30.000, 60.000, 80.000, 50.000, 70.000. Nah, setelah di input kita klik OK. Nah, setelah sudah menginput semua pertanyaan-pertanyaan, kita mulai untuk mencari jawabannya dengan mengklik solution, solve the problem, tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu kita klik select initial solution method. Nah, di sini karena kita akan mencari jawaban mengenai FAM, jadi kita pilih Fobios approximation method. Kita klik OK. Nah, setelah menginput solution dengan menggunakan metode FAM, kita klik solve and display table. Nah, di sini sudah terlihat bahwa minimum value of objeknya itu 23.500 atau 23.500.000. Nah, di sini kita klik next. Nah, di sini kita perlihatkan tidak ada total iteration, jadi kita langsung ke final value. Nah, jadi optimalnya itu 23.500.000. Sekian dari metode FAM. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Kita mulai untuk mencari jawabannya dengan mengklik solution, solve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Maulana dengan NPM 204010134 dari kelas 20 MCC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode NWCR dengan evaluasi stepping stone. Nah, untuk metode NWCR ini sudah dijelaskan oleh Elsa Marani sebelumnya, itu sehingga mendapatkan tabel seperti berikut. Oke. Nah, dengan total cost yaitu 25.500.000. Oke, kita langsung saja ke evaluasi stepping stone-nya. Nah, untuk evaluasi stepping stone, langkah pertama itu kita mencari sel-sel yang kosong. Itu dilihat dari sel-sel yang tidak ada tanda merahnya ini atau tidak ada distribusinya lah. Nah, kita lihat di sini bahwa tabel yang kosongnya itu ada DB, ada DC, terus ada FC dan juga FA. Oke. Nah, dari sini kita hitung nih nilai-nilainya dari lintasan ini. Nah, ada ketentuan dalam lintasan-lintasan ini. Yang pertama yaitu lintasannya. Lintasannya itu harus searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, tidak boleh campur. Nah, terus untuk ketentuan kedua, bahwasannya untuk cara penjumlahan, untuk lintasannya itu ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, ada pun seperti ini, dan juga ada yang dua persegi di sini. Itu tergantung dengan distribusinya. Nah, oke. Kita langsung saja lihat contohnya ke lintasan DB. Nah, lintasan DB ini kan sel kosongnya DB. Otomatis kita tarik garis ke bawah, ke EB, terus ke EA, dan ke DA. Nah, terus balik lagi ke sini. Berarti itu lintasannya berupa persegi kan? Nah, untuk cara menghitungnya, kita lihat dari angka-angka ini. Angka-angka biaya ini ada 70, 30, 50, dan 60. Nah, angka-angka ini, yang 70, untuk cara menghitungnya yaitu dengan rumus ketentuan plus minus. Apa sih plus minus? Plus minus itu yaitu sel kosong itu diawali dengan plus. Contohnya ini ya kan, contohnya 70 ya kan, plus 70 dikurangi min 30 ditambah 50 dikurangi 60 seperti ini. Nah contohnya ada 30. Selanjutnya yaitu kita mencari lintasan-lintasan yang lainnya, yaitu lintasan-lintasan yang lainnya ada seperti DC, EC, FA. Nah, setelah kita lintasan sudah diketahui semua, kita cari nilai biaya yang mempunyai nilai negatif yang angkanya besar. Di sini kan hasil lintasan DB ada hasilnya 30, lintasan DC hasilnya min 20, lintasan EC hasilnya 10, dan EA hasilnya 10. Nah, karena di sini ada min 20, berarti kita ambil min 20 ini sebagai lintasan untuk digunakan ke step selanjutnya. Min 20 sudah saya tandai.
Oke. Nah, untuk lintasan yang DC ini kita duplikat anak panahnya aja ya, duplikat ke sini seperti ini. Nah, apa sih plus minus ini, terus angka ini dari mana? Nah, plus minus ini dari yang tadi, yang dari ketentuan cara penjumlahan biaya-biaya pada lintasan ini tersebut, yaitu yang pertama plus, terus minus, plus minus. Nah, terus angka 135 ini dari mana sih? Nah, angka ini dari lintasan yang dilalui ya, dari yang ini. Ini kan selnya kan ini sel kosong ya, berarti di sini 0, terus di sini 100, sel isinya di sini 35, 145, 30 dan 170. Nah, oke. Nah, kenapa sih ini ada tanda merah? Nah, untuk step selanjutnya ketika kita sudah lintasan ini sudah dipindahkan ke sini, selanjutnya itu mencari angka negatif dengan angka yang terkecil. Nah, di sini kan negatifnya di sini ada 170 ya, di sini ada 145 dan di sini ada 100. Kita ambil yang terkecil, itu ada angka yang 100 kan. Oke, kita ambil yang 100. Nah, setelah kita diwarnai merah atau ditandai, ini digunakan sebagai penjumlah atau pengurang sesuai dengan tanda berikut ini. Contohnya yang ini, ya kan? Nah, ini kan 100 nih, berarti dikurangi 100. Kenapa dikurangi? Karena ini tandanya kurangi. Berarti 100 kurangi 100 sama dengan 0. Nah, ini kan 0 ya. Nah, 0 ditambah 100 sama dengan 100. Nah, ini kan 170-nya. Karena ini dikurangi, berarti 170 dikurangi 100, berarti 70. Dan selanjutnya sampai ke sini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu ketika kita sudah mengetahui angka-angka sel yang baru, yang ini kita masukin ke tabel baru atau membuat tabel transportasi baru. Contoh seperti ini. Nah, ini contohnya ini kan, yang ini jadi yang DA jadi 0, yang DC jadi 100, yang EC jadi 135, EB 45, terus yang FB jadi 130 dan FC jadi 70. Oke, kita sudah dipindahkan ke sini. Oke, ketika sudah dipindahkan, ada ketentuan di sini, yaitu ketika sel isi nilainya 0, otomatis itu dianggap sebagai sel kosong. Kan? Ini berarti sel kosong, ini jadi sel kosong. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita seperti tadi lagi, mencari lintasan-lintasan pada sel kosong, yaitu lintasannya ada DA, ada DB, ada EC, ada FA. Kita cari lagi seperti tadi nilai-nilainya dengan cara yang sama sebelumnya, itu lintasan DA, DB. Nah, di sini kita sudah tahu nih, lintasan DA hasilnya 20, lintasan DB hasilnya 50, EC 10, FA 10. Karena di sini sudah tidak ada nilai yang negatif, otomatis tabel ini sudah dikatakan mencapai optimum atau biaya terkecil. Nah, ketika sudah ke sini, otomatis kita langsung ke evaluasi sel isi aja. Kita evaluasi sel isi dengan rumus M tambah N kurangi 1, yaitu 3 tambah 3 kurangi 1 sama dengan 5. Otomatis kita langsung mencari ke total cost-nya. Total cost-nya caranya yaitu seperti ini, 100 dikali 40 ditambah 100 dikali 5 kali 50, 45 kali 30, 130 kali 50, 70 kali 70. Nah, ini dalam ribuan ya, biar gampang jadi nulisnya dalam puluhan aja. Oke, nah dengan seperti itu kita mendapatkan total cost yang baru nih, yaitu 23.500.000, lebih kecil daripada yang metode NWCR, yaitu 25.500.000. Nah, ketika sudah sampai sini, sudah selesai pembahasannya dan sudah mencapai biaya yang paling sedikit. Nah, untuk kita sebelum kita wah ini jawaban kita benar atau enggak, kita bisa lihat saja di tabel distribusinya apakah sudah memenuhi supply dan demand-nya. Contohnya ini kan yang PT Adipura kan supply-nya udah kepakai semua nih 100, terus yang PT Wicaksana 145 sudah kepakai semua nih jadi 180, terus PT Agung udah kepakai semua nih yaitu 130 tambah 700. Nah, kita juga demand-nya juga dilihat dulu, yaitu 0 tambah 135, terus 45 tambah 140 dan juga 100 tambah 70 ke sini. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.